Manaf Zubaidi ternyata pernah berhadapan dengan sosok penting sebelum mendamprat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kini, bahkan Manaf juga memiliki jabatan penting. Sosok Manaf menjadi perbincangan setelah berani membentak Gubernur Deddy Mulyadi. Ia bersitegang soal pembongkaran bangunan dalam proyek normalisasi sungai di Karawang, Jabar. Dalam proyek ini, ruko yang disewa Manaf terkena gusur karena berada di wilayah saluran air. Manaf tak terima karena merasa tidak mendapat pemberitahuan dari pemerintah sebelumnya. "Gak bisa seenaknya begini, memang negara begini," kata dia. Deddy Mulyadi menekankan bahwa pihak yang bersalah adalah PJT karena menyewakan lahan pada kakek itu. "Gini Pak, saya nanya, PJT juga salah, kenapa saluran air disewakan?" katanya. "Bapak nyalahin PJT, harusnya ini saya diberitahu, Bapak seenaknya," kata Manaf. "Saya nggak ada seenaknya, Pak, kalau demi kepentingan rakyat mencegah banjir," kata KDM. Deddy Mulyadi mengatakan normalisasi sungai dilakukan bertujuan untuk mencegah banjir. "Saya tahu kalau banjir, tapi ini kan nggak pernah banjir," katanya. Bahkan ketika Deddy hendak merangkul, tangannya langsung ditepis kakek tersebut. "Bapak, di sini nggak banjir, di sana banjir. Kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka," kata KDM. "Caranya nggak begini, saya nyewa di sini," kata Manaf. Caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak. nanya ada? Tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas pada Tapi sungai. harus ada semuanya orang itu Loh, nggak kalau bisa. ada punya hak di sini. Bangunan liar. Dan dia tidak Boleh saya liar. tanyakan? Saya tidak liar, saya nyewa. Sewanya Saya nyewa di sini. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak ngomong saya nanya aja? Enggak seenaknya. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Tapi demi tegaknya aturan, ini tidak bisa saya nanya ada, harus ngomong dulu. Kasih tahu yang Bapak mau. Mau apa lagi sekarang? Saya mau aliran sungai ini berjalan, mengalir Mana programnya itu aliran dan sungai? ada di PSDA Provinsi Lah Jawa iya Barat. mana sekarang? Itu di sana itu benar dia Lagi Pak, lagi Ini dibongkar. nggak Pak, dibongkar juga. saya dengerin Pak. Bangunan showroom di sana kita bongkar Pak. Iya saya tahu. Ya, Tapi dia kan diberitahu, saya nggak diberitahu. Ya, yang ngebongkar dia, kamu udah tahu nggak? Udah Pak, surat Pak. Ada surat. Mana? Tadi surat tembusan saya itu salah satunya Pak. Iya bodoh. Dari PJT Pak. Tanya ke anak buah Sudahlah, Bapak. Pak, sudahlah, Pak. Jangan nanya ke saya. Jangan nanya ke saya Pak. Saya mendapat surat tembusan. Pak Dede mendapat Pak, surat tembusan. Bapak gini ganja. Belakangan baru terungkap, ternyata Manaf sendiri yang menyewa-nyewakan ruko di atas lahan milik PJT ke orang lain. Ia menyewakan ruko senilai 75 juta sampai 90 juta rupiah per tahunnya. Padahal, bangunan tersebut tidak berizin dan melanggar aturan sepadan sungai. 325 juta, 90 juta per tahun. Enak bener hidup ini ya. Hidup ini nggak usah capek di negara ini. Cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam 1 tahun. Berarti bisa kegaji ya rata-rata 70 sampai 80 juta, katanya. Deddy mengakumulasikan jika ditambah ruko lainnya, penghasilan Haji Manaf bisa mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. 1 miliar rupiah setahun dapatlah. Alhamdulillah ya, kata Deddy Mulyadi. Pak Gubernur pada Carios. Ya, enggak. Bapak Asep, Iya, Pak. saya Dedi Pak. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau ini Pak, mau Bapak rumah makannya itu, rumah makan apa namanya? Panikisan, Pak. Rumah makan Paniisan. Rumah makan Paniisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa, nyewa tanahnya? Lewatnya ke Pak Haji mana? Haji Manaf yang kemarin itu, yang kemarin marah dengan saya. Oke. Iya. Bapak nyewa ke Pak Haji Manaf berapa? Nyewanya itu 75 juta, Pak. Per Per tahun. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun, Pak. Sekaligus. Nah, waktu itu beberapa kali, cuman sudah lunas sih. Oh, udah lunas. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa?
tahun 2026. Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Iya Pak, ya. Oh, 75 juta setahun kali 5 tahun. Berarti 325 juta. Bapak aja. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. Iya, iya. Kalau itu 375 juta, 325 juta lagi, si Bapak yang marah kemarin sama saya dapat sewaan tanah PJT itu dapat ya Allah 650 juta. Belum sebelah. Wah, dapat 900 juta ini. Oh, jelas. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji mana? Yang kemarin marah sama saya. Oh, Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, Pak Haji mana? 90 juta ya? 90 juta. Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga? Iya. Berapa sewanya? 75 juta. Kali 5 tahun. 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi Bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja. Gadis-gadis berapa juta? 4 juta. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidup ini. Bisa kawin deh. Hah? Oh ini sebelah lagi ruko ya, 1 miliar setahun dapat ya. Alhamdulillah. Kini baru terbongkar bahwa Manaf merupakan seorang pensiunan jaksa. Melansir tribunnews.com, 2001 silam, Manaf pernah berhadapan dengan sosok penting, B.J. Habibie. Ia pernah diberitakan Liputan 6 pada Desember 2001 dengan judul Akbar siap dijadikan tersangka kasus Bulog 2. Dalam berita itu dituliskan bahwa Manaf Zubaidi memeriksa B.J. Habibie selama 3 hari di Konsulat Jenderal Kedutaan Besar RI di Jerman. Bahkan kini setelah pensiun sebagai jaksa, Manaf masih menduduki jabatan penting. Terlihat dari topinya saat mendamprat Dedi tertulis KKN UBP Karawang. Rupanya, ia kini merupakan salah satu pengurus di Yayasan Buana Pangkal Perjuangan. Itu adalah kampus ternama di Karawang. Tampak pula dia dilantik sebagai pengurus periode 2025 sampai 2030.